Aksi kejahatan sadis berbalut main hakim sendiri terjadi di sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. 3 orang karyawan berinisial AS, TS, dan MR menjadi korban penyekapan, pemerasan, hingga penganiayaan oleh bos dan rekan kerjanya sendiri. Kasus ini bermula saat pihak perusahaan menuduh ketiga karyawan tersebut mencuri plat cetak besi milik perusahaan. Alih-alih menempuh jalur hukum resmi, pemilik percetakan justru memilih melakukan aksi penyekapan dengan tuntutan uang tebusan senilai total Rp150 juta dengan rincian masing-masing korban dipaksa membayar Rp50 juta. Dirantai dan digembok di lantai bangunan. Tak hanya dikurung, ketiga korban mengalami perlakuan keji dengan kaki yang dirantai dan digembok. Mereka pun dipaksa menghubungi keluarga agar segera menyetor uang ganti rugi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Huta Galung, memaparkan fakta miris di balik penyekapan tersebut. Pada tanggal 20 Juni 2026, salah satu keluarga korban telah membayarkan uang sebesar Rp50 juta kepada pihak Mauprint. Namun korban AS masih dipasung di lantai 2, sedangkan TS dan MR tetap dipasung di lantai 3, ujar Kapolres Kombes Reynold dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026. 7 pelaku berhasil diringkus. Aksi brutal ini akhirnya terungkap setelah polisi menerima laporan melalui layanan darurat 110 pada Jumat, 26 Juni 2026. Saat dilakukan penggerebekan, tim piket Polres Metro Jakarta Pusat menemukan ketiga korban masih dalam kondisi terpasung. Hasil penyidikan menetapkan 7 orang sebagai tersangka dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemilik percetakan berinisial MML, 40, yang diduga menjadi otak penyekapan, hingga pelaku yang bertugas merakit alat pemasung, menganiaya, hingga menyita ponsel korban. Barang bukti yang diamankan polisi cukup mengejutkan, mulai dari rantai besi, gembok, sling kabel baja, besi pengikat kaki, hingga uang tunai Rp55 juta yang diduga hasil dari pemerasan. Saat ini, ketujuh tersangka telah mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, dan atau pasal 471 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sudah kita datangi kemudian kita bebaskan, tidak ada laporan pencurian dari pemilik barang yang hilang, jelas Robi. Ia menambahkan, klaim kerugian Rp230 juta masih bersifat sepihak dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Alibi daripada para pelaku menyatakan bahwa nilai plat ini Rp230 juta. Untuk kebenaran atau faktanya itu masih dalam penyidikan kami secara intensif, lanjutnya. Saat ini MML telah ditangkap dan ditahan bersama 6 orang lainnya yang diduga terlibat dalam penyekapan dan pemasungan tersebut. Penangkapan dilakukan secara bertahap.